Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Lukitasari, NPM 246101119. Dari program studi S1 Manajemen kelas K3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh Bapak Febrianto SEMM. Materi yang akan saya bahas adalah analisis break-even point atau yang biasa disebut dengan BEP. BEP merupakan suatu kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan perusahaan, sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian. Analisis BEP sangat penting karena dapat membantu perusahaan mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal yang sudah diberikan. Berdasarkan soal, diketahui bahwa rencana penjualan tahun 2021 terdiri dari dua produk, yaitu produk A dan produk B. Karena 3 digit terakhir NPM saya adalah 119, maka jumlah penjualan masing-masing produk adalah 119 dikalikan 1000 unit. Sehingga diperoleh 119.000 unit untuk produk A dan 119.000 unit untuk produk B. Harga jual produk A adalah 1000 per unit, sedangkan harga jual produk B adalah 750 per unit. Biaya variabel A sebesar 500 per unit dan biaya variabel B sebesar 300 per unit. Selain itu, perusahaan memiliki biaya tetap sebesar 5 juta per tahun. Kemudian, saya menghitung total penjualan masing-masing produk. Untuk produk A, total penjualan diperoleh dari 119.000 unit dikalikan dengan 1000, sehingga menghasilkan 119 juta. Untuk produk B, total penjualan diperoleh dari 119.000 unit dikalikan dengan 750, sehingga menghasilkan 89.250.000. Dengan demikian, total penjualan perusahaan adalah 119 juta ditambahkan dengan 89.250.000 sehingga diperoleh total penjualan sebesar 208.250.000. Langkah berikutnya adalah menghitung total biaya variabel. Biaya variabel produk A diperoleh dari 119.000 unit dikalikan dengan 500 sehingga menghasilkan 59.500.000. Sedangkan biaya variabel produk B diperoleh dari 119.000 unit dikalikan dengan 300 sehingga menghasilkan 35.700.000. Jadi total biaya variabel perusahaan adalah 95.200.000. Selanjutnya dihitung contribution margin atau margin kontribusi, yaitu selisih antara penjualan dan biaya variabel. Untuk produk A, contribution margin sebesar 59.500.000. Untuk produk B, contribution margin sebesar 53.550.000. Sehingga total contribution margin perusahaan adalah 113.050.000. Setelah seluruh data diketahui, langkah selanjutnya adalah menghitung BEP perusahaan secara keseluruhan. Dengan menggunakan rumus BEP dalam rupiah, yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi total penjualan, diperoleh hasil sebesar 9.209.799,23. Karena hasilnya berupa bilangan desimal, maka dibulatkan menjadi 9.209.799 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus mencapai penjualan minimal
sebesar Rp9.209.799 agar berada pada kondisi impas atau tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Selanjutnya saya menghitung BEP untuk produk A. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan penjualan produk A terhadap total penjualan perusahaan. Kemudian dikalikan dengan BEP total perusahaan. Dari perhitungan tersebut diperoleh BEP produk A sebesar Rp5.263.601. Jika dikonversikan ke dalam satuan unit dengan membagi nilai tersebut dengan harga jual per unit, maka diperoleh hasil sebesar 5.264 unit setelah dibulatkan. Artinya produk A harus terjual minimal sebanyak 5.264 unit agar mencapai titik impas. Selanjutnya untuk produk B, perhitungan dilakukan dengan cara yang sama, yaitu membandingkan penjualan produk B terhadap total penjualan perusahaan kemudian dikalikan dengan BEP total. Hasil yang diperoleh adalah Rp3.946.199. Setelah dibagi dengan harga jual produk B sebesar 750 per unit, diperoleh jumlah penjualan minimum sebesar 5.262 unit. Artinya produk B harus terjual minimal sebanyak 5.262 unit agar mencapai titik impas. Berdasarkan seluruh perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BEP total perusahaan adalah sebesar Rp9.209.799. Kemudian BEP A sebesar Rp5.263.601 atau setara dengan 5.264 unit, sedangkan BEP produk B sebesar Rp3.946.199 atau setara dengan 5.262 unit. Dengan adanya analisis BEP ini, perusahaan dapat mengetahui target penjualan minimum yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian tadi dan dapat merencanakan kegiatan usahanya dengan lebih baik. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.